Baik. Semoga pembelajaran kita hari ini diperlancar. Oke. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu ya. Lagu dulu ya. Lagu Halo Halo Bandung. Oke, silakan berdiri semuanya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Halo
Indonesia sebagai sebuah keseluruhan teknik, teknologi, pembuatan batik. Bagian yaitu canting adalah alat berbentuk khusus yang dibuat dari logam sebagai penampung malam dengan memiliki ujung berupa pipa kecil yang meletakkan malam. Canting memiliki 3 bagian, yaitu 1. Kepala canting terdiri dari badan atau nyambungan, cucu atau carat, dan ekor. Dari canting tulis yang berfungsi sebagai sabuk, berbentuk powo atau berbentuk kerangka motif. Gawangan merupakan kompor dan wajan yang dilengkapi ender, angsam, dan serat, digunakan untuk mencairkan malam atau lilin batik dalam proses pengecapan kain. Ender, angsam, dan serat menjadi landasan dan penyangga canting cap. Bejana berbahan tembaga, stainless steel, dan sebagainya dari kulit bumbu atau kotor lolotan yang digunakan dalam proses pelolotan, yaitu merebus kain batikan berwarna agar malam yang menempel terlepas. Kulit batik yang menempel dapat terlepas dari motif. Motif batik berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Geometris. Motif batik yang mengandung unsur-unsur garis dan bangun seperti garis miring, bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajaran meja, lingkaran. Oke, jadi berdasarkan video tadi, kalian mengamati apa sih? Pembuatan batik. Proses pembuatan batik. Nah, bagaimana sih proses pembuatan batik? Ada yang bisa menyebutkan? Tadi cantik, cantik. Jadi dilukis ya, digambar. Nah, tadi yang kita dicantik itu apa toh? Lilin. Lilin malam ya dipanaskan sehingga dapat gambar di atas kain. Kemudian tadi kainnya kalau udah digambar itu direbus, itu namanya proses pelorotan. Nah, kemudian setelah direbus, kain itu dijemur, kemudian akan kering. Nah, jadi pada proses pembuatan batik ini melibatkan perubahan wujud zat. Dari apa aja? Dari perubahan wujud zat ada ke cair, kemudian cair gas karena dijemur tadi ya. Jadi macam-macam perubahan wujud zat itu ada mencair, kemudian ada membeku, kemudian ada apa lagi? Menguap, lalu mengembun, kemudian mengkristal, kemudian yang terakhir ada menyungkir. Oke, yang pertama adalah mencair. Mencair itu perubahan wujud dari padat ke cair. Kemudian ada membeku, perubahan wujud dari padat
Nah, kemudian dapat sendok yang diisi air dan dipanaskan di atas piring yang menyala apa yang terjadi pada air tersebut. Nah, untuk membuktikannya, kita akan melakukan eksperimen secara berkelompok menggunakan piring. Ibu bagikan dulu ya sederhananya. Ini untuk kelompok A. Kemudian ini untuk sendoknya. Kemudian ini untuk kelompok B ya. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD-nya. Itu nah, di situ udah ada petunjuknya ya. Menyalakan alat bahan, meletakkan ini di atas tatakan, lalu menyalakan ini menggunakan korek api. Nanti ibu yang akan menyalakan, kemudian menuangkan air di atas sendok. Kemudian sampai nanti getaran itu memadamkan diri. Oke. Ini ya airnya, nanti kemudian. Oke. Nah, setelah kalian apa namanya nyalakan lilinnya, kemudian meletakkan air di atas sendok dan dipanaskan di atas lilin, kalian amati apa perubahan yang terjadi pada air. Iya, benar. Kemudian itu ada uap-uapnya ya itu. Nah, kalian amati. Oke, kemudian amati juga lilinnya itu gimana itu. Iya, benar. Semakin kecil. Oke, kalian sambil mengerjakan LKPD-nya ya, ditulis dulu nama kelompoknya. Nah itu ada beberapa pertanyaan. Boleh. Boleh ya. Kalau udah bisa mengamati, bisa dimatikan lilinnya. Ya.
harusnya keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia mengantarkan itu kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Ayat ini menggambarkan siklus air termasuk perubahan wujud air dari cair menjadi uap, kemudian menjadi awan dan kembali turun sebagai hujan. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan materi kita yaitu perubahan wujud zat ya. Jadi pada ayat tadi itu menjelaskan bahwa penguapan itu terjadi karena adanya cair menjadi gas. Seperti tadi, air yang menggerakkan uap air yang naik ke atmosfer, kemudian membentuk sebuah awan.